Bapakmu, episode 4. Di video hari ini, Bapak mau ngasih tahu kamu gimana sih caranya perpanjang SIM di tahun 2021. Sebenarnya di tahun ini, Bapak tuh bisa perpanjang SIM secara online. Jadi tinggal buka web dari Polri gitu ya. Terus nanti tinggal registrasi di sana. Mau bikin SIM, mau perpanjang, itu bisa daftar dari situ. Tapi nggak tahu kenapa Bapak nggak bisa. Entah mungkin karena internet Bapak kali ya yang bermasalah, jadi nggak bisa. So akhirnya Bapak memutuskan dengan cara old school, yaitu dengan datang ke gerai SIM kelilingnya. Waktu itu Bapak datang ke Bintaro Plaza, karena di Bintaro Plaza ada gerai SIM keliling. Bapak datang agak siang sih, itu jam 10 pagi. Ternyata karena pandemi dibagi 2 shift. Shift pertama itu pukul 8.00 diproses sampai pukul 12.00. Terus kemudian shift kedua itu dari 15.00 sampai 17.00. Karena waktu itu Bapak datang jam 10, dan itu kenapa dibagi 2 shift? Karena pandemi, dan satu shiftnya itu dibatasin hanya untuk 100 orang. Jadi kuota yang shift 1 udah penuh nih. Bapak nanya kan ke orangnya, terus dia bilang nanti aja mas, jam 3 dia bilang gitu kan. Ada lagi kok. Oh, oke. Jadi Bapak ya ngopi-ngopi dulu lah. Terus habis itu datang lagi jam 3 sore. Bapak datang lagi ke Bintaro Plaza. Nah, ketika datang itu kita tinggal duduk aja. Bapak udah tinggal duduk aja di situ, sesuai aja sih. Misalkan kalau datangnya pagi ya duduk di saf depan, tapi kalau misalkan datangnya belakangan di saf belakang aja gitu. Setiap kursinya juga berjarak ya karena pandemi kan, buat biar nggak nularin lah COVID-19. Nanti tinggal nunggu aja, orangnya ini akan keliling buat ngambil SIM kita. Nah, apa aja yang perlu disiapin untuk perpanjang SIM? Yang pertama itu fotokopi KTP. Dan yang kedua jelas SIM-nya harus disiapin. Nah, fotokopi KTP ini adalah satu fotokopi untuk satu SIM. Jadi karena Bapak itu mau perpanjang 2 SIM, so Bapak harus nyiapin 2 fotokopi KTP. Nanti fotokopi KTP sama SIM ini diambil sama orangnya ini, dia nanti keliling tuh dari depan ke belakang satu persatu. Terus juga nanti kalau misalkan ternyata belum waktunya untuk perpanjang SIM, karena untuk perpanjang SIM itu kalau nggak salah bisa dilakuin 14 hari sebelum masa aktifnya udah habis deh. Jadi kalau misalkan lebih dari itu masih belum bisa. Tapi kalau untuk konfirmasinya coba datang aja sih, karena nanti orang itu akan orang samsatnya ini akan ngelihat gitu. Oh pak, ini belum bisa. Nanti dikasih tahu tanggal berapa dia bisanya. Gitu. Emang lebih cepat lebih baik sih, biar nggak lupa kan. Nah, sembari nunggu, ini dia nih keadaannya, kursinya berjarak. Terus kemudian nanti diambil satu-satu SIM-nya sama fotokopi KTP-nya, disiapin aja. Terus kemudian Bapak itu diambil SIM-nya jam 3:30 kurang 5. Setelah diambil, nanti dia akan duduk tuh di kursinya dia sama mejanya situ. Nanti akan dipanggilin satu persatu berdasarkan urutan dari yang paling depan tadi, karena itu ada nomornya nanti. Nah, kalau udah dipanggil, ambil nanti nih ada kertasnya yang mesti diisi. Terus diisi dulu kertasnya nanti. Untuk kertasnya ini apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain gitu kan. Nih, bocorannya. Pokoknya yang pertama itu ada pertanyaan, ini mau perpanjang atau bikin baru. Terus golongan SIM-nya yang mau diperpanjang. Kalau Bapak ini kan ada 2 ya, A sama C. Itu satu form itu adalah untuk satu SIM. Jadi Bapak dapat 2 form. Untuk yang satunya itu SIM A, yang satunya SIM C. Terus SIM-nya umum, iya betul, umum. Terus kemudian alamat email, ini email Bapak apa, diisi di situ. Terus polda kedatangan. Nah, polda kedatangan itu ya poldanya. Kalau Bapak kan Metro Jaya udah pasti. Terus kalau misalkan nanti kamu mau di polda lain ya tinggal tulis aja poldanya. Terus lokasi kedatangan. Nah, ini yang cukup tricky. Ada Satpas, ada Simlink, ada gerai, ada lainnya. Nah, di sini Bapak buka ini dulu nih, buka Google. Cari dulu Bintaro Plaza itu apa sih?
gerainya ternyata SIM link atau SIM keliling. Jadi yang dicentrang adalah SIM link. Terus kemudian data pribadi. Itu mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tinggi badan, pekerjaan, nomor telepon atau handphone, alamat, pendidikan terakhir, fotokopi KTP-nya ada apa enggak, berkacamata iya apa enggak, cacat fisik iya apa enggak, sertifikat mengemudi ada atau enggak. Terus kemudian hasil ujian. Kalau hasil ujian ini gak usah diisi sih, nanti itu petugas yang ngisi. Di sini ada nomor seri sama antriannya. Bapak antrian ke-36. Dan yang paling penting adalah bawa pulpen sendiri. Gitu. Karena kan gak lucu aja nanti, pinjem pulpen. Gitu kan. Belum lagi nanti malah dicolong pulpennya gak dibalikin lagi, kan kasihan gitu. Nah, kalau udah diisi semua, nanti tinggal dikasih lagi ke meja yang sebelahnya. Kalau di Bintaro Plaza nih ada di sebelahnya. Yang mbak-mbak ini nih. Nah, nanti mbak ini tugasnya adalah untuk memeriksa kesehatan atau cek kesehatan. Apa aja sih yang dicek? Yang dicek itu mulai dari tes buta warna parsial, terus juga di situ ada disediain timbangan untuk berat badan, sama nanti ditanyain tinggi badan kita. Terus apakah ada keluhan A, B, C, D, nanti ditanyain semua tuh. Nah, kemudian di meja ini bayar uang tes kesehatan sebesar Rp30.000 untuk satu SIM-nya. Jadi karena Bapak 2 SIM, Bapak bayarnya Rp60.000. Kemudian nanti kertasnya dikasih sama mbaknya untuk dibawa ke mobil sini nih. Kita setor, kita kasih ke petugas yang ada di sini. Nanti kalau kita udah setor di sini, kita ke sampingnya. Oh iya, sebelumnya di sini untuk meja registrasinya udah kosong nih. Ini sekitar jam 4. Kalau udah kosong gini tandanya apa? Tandanya udah ditutup. Lebih baik kamu datang lagi di hari berikutnya atau di shift berikutnya kalau kamu datangnya pagi. Karena kan emang dibatasin untuk 100 orang aja satu shiftnya. Dan orang yang duduk di sini juga nanti dia kerjanya rangkap. Jadi dia nanti akan kayak manggilin untuk SIM yang udah jadi. Terus juga dia nanti ngingetin kalau misalkan ada orang yang gak jaga jarak gitu, kayak gitu sih. Jadi dia ngerangkap juga tugasnya. Nah, kalau misalkan tadi udah disetor ke mobil, nanti kita ke sebelahnya mobil sini nih. Kita tunggu. Kita nunggu apa? Kita nunggu untuk difoto sama konfirmasi data diri, sama bayar uang perpanjangan SIM-nya. Nanti di dalam mobil ini kita foto, konfirmasi data diri sama bayar. Kalau udah selesai, nanti tinggal nunggu aja. Nah, enaknya kalau sekarang ini Bapak tuh kemarin dikonfirmasi ulang. Misalkan kayak nama Bapak kan panjang ya, Farizan Farhan Bratawijaya gitu. Kan gak muat tuh, karakternya kan terbatas. Jadi Bapak bisa bilang, Bapak ini kan pengennya nama depan sama nama belakang aja, nama tengahnya disingkat kayak gitu. Bisa tuh, karena awalnya dia nama depan sama nama tengah, nama belakangnya yang disingkat. Kalau Bapak gak mau, jadi tinggal bilang aja sih ke petugasnya. Terus juga petugasnya juga ngeliat nih, misalkan fotonya kurang bagus gitu ya, dia bilang gitu, kooperatif lah, Mas foto ulang ya gitu kan. Oh iya, soalnya kurang bagus nih, kata dia gitu. Nah, kemudian sembari nunggu dipanggil lagi, SIM-nya udah selesai kan, SIM-nya perlu dicetak dan itu nunggu juga kan. Di sini Bapak mau ngasih tahu kalau untuk di Tangerang Selatan pada tahun 2021 SIM keliling tuh ada di mana aja sih. Karena setiap harinya mulai dari Senin sampai Minggu itu ada, tapi tempatnya beda-beda. Nah, ini bisa di pause dulu mungkin kalau kecepatan. Dan ada 2 shift. Nah, sembari nunggu ini gak kerasa ternyata udah selesai. Udah dipanggil. Jadi kalau udah dipanggil udah jadi SIM-nya. Nah, di sebelah sini nih ada bapak-bapak yang terima jasa laminating. Itu kalau nggak salah biayanya 10.000 deh untuk satu SIM. Kalau Bapak sih nggak perlu, soalnya Bapak kan pelit. Nah, SIM Bapak udah jadi, itu kurang lebih jam 5:30 kurang 2 lah, 5:30 lah ya. Jadi Bapak itu tadi SIM-nya diambil pukul 3:30 kurang 5, terus selesai jam 5:30 sore. Kurang lebih Bapak perlu waktu 2 jam untuk perpanjang 2 SIM. SIM-nya udah jadi, sekarang saatnya Bapak keliling buat nyari razia. Karena SIM baru, terus spion lengkap kanan kiri, plat nomor hidup. Apalagi yang ditakutin? Iya kan? Biar bisa pamer SIM.
SIM baru. Kan buat apa kalau SIM baru nggak dikasih lihat gitu ke orang. Sekian video hari ini. Mungkin nanti di tahun kamu perpanjang SIM udah beda caranya. Mungkin beda banget, atau mungkin beda aja, atau justru masih tetap sama-sama aja. Kita nggak tahu. Keep your Vespa on dan jangan lupa klakson.